See that. Jadi hari ini kita akan belajar materi perbandingan berbalik nilai ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perbandingan itu ada dua jenis ya. Yang satu perbandingan senilai, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan sekarang adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti di perbandingan senilai, kita juga tampilkan beberapa kasus dalam beberapa bentuk ya. Ada yang pertama dalam bentuk tabel yang seperti ini. Lalu kalau digambar grafiknya bagaimana. Lalu contoh kasus lain dan satu soal cerita ini. Nah, hanya simple ya. Kita cuma ada 4 aja yang jadi pembahasan kita untuk hari ini supaya sehabis kalian belajar ini kalian mampu membedakan situasi atau kasus ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau belum, atau apakah situasi masalah ini, kasus ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, itu penting ya, dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan kita harus tahu dulu dia termasuk situasi yang mana supaya kamu menyelesaikannya juga dengan strategi yang tepat. Kalau tidak kamu terbalik, kamu nanti ya pasti solusinya tidak sesuai. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan melihat kasus kecepatan dan waktu tempuh. Ini sudah merupakan kasus perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini ada kejadian berbalik nilai. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Oke. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Rajin sekali ya si Alan ini ya. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Oke, jadi data yang dicatat ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada judul kecepatan rata-rata, itu dalam kurung X, satuannya km per jam. Lalu ada waktu dalam kurung Y, satuannya jam. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, dia dapat mudik dalam waktu 6 jam. Dengan kecepatan 75 km per jam, dia dapat mudik dalam waktu 6,4 jam. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, dia dapat mudik atau sampai di tujuan dalam waktu 8 jam. Sedangkan dengan kecepatan 40 km per jam, dia mudiknya sampai dalam waktu 12 jam yang dibutuhkan. Nah, kalau kalian lihat situasi ini, kecepatannya mengalami penurunan. Dari 80 jadi 75, jadi 60, jadi 40. Ini situasinya adalah kecepatannya berkurang. Di lain pihak, waktu yang diperlukan untuk mudik atau sampai di tempat tujuan, waktunya semakin bertambah. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Yang satu mengalami penurunan, yang satu mengalami kenaikan. Ya, ini turun, kecepatan turun tapi waktunya bertambah. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari perbandingan atau situasi yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi dengan melihat ini kamu sudah tahu bahwa oh ini kasusnya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, satu lagi ciri yang utamanya adalah ini. Di sini ada 480 km. Kalau kamu lihat, tapi di tabel tidak ada 480 km. Bisakah kamu kasih tahu bagaimana cara munculkan 480 km? Ada yang mau bantu jawab? Di atas itu ada 480 km. Di tabel tidak ada angka 480. Bagaimana cara memunculkan 480? Ada yang mau bantu jawab? Pak. Ya. Kalau 80 dikali 6? Yes, betul. Betul. Jadi 480 itu bisa kamu munculkan dengan mengalikan ini berdua. Jadi kalau berdua ini kamu kalikan 80 kali 6 itu adalah 480. Begitu juga yang ini, 75 dikali 6,4.
itu juga 480. Ini juga sama, 60 kali 8. Itu juga 480. Dan terakhir yang ini 40 dikali 12. Itu juga sama 480. Jadi kalau kamu perhatikan, ini adalah ciri dari perbandingan balik nilai. Jadi perbandingan balik nilai adalah hasil kalinya itu selalu menunjukkan nilai yang sama. Jadi kalau kita kalikan ini, yang ini kan atasnya adalah X, bawahnya ini adalah Y. Jadi kalau kita kalikan X dengan Y, dia akan memperoleh suatu nilai yang sama. Sama-sama 480, 480, 480, 480. Jadi kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, dia sudah merupakan situasi berbalik nilai. Jadi gampang ya untuk mengecek perbandingan berbalik nilai. Sekarang pertanyaan saya, jika kecepatan 50 km per jam, berapa waktunya? Di sini kan 80, 75, 60, 50. Saya mau ngambil yang 50. Kalau 50, waktu yang diperlukan untuk mudiknya berapa lama? 8 berapa ya? Ayo, berapa? 8 kah? 9,6. 8 salah, 9,6 yang betul. Ya, yang betul 9,6. Nah, sekarang gimana dapat 9,6? 480 bagi 50. Betul, nice. Jadi di sini adalah 9,6. Gampang ya, jam. Jadi 480 itu apa? 480 itu adalah suatu konstan hasil kali mereka. Dalam hal ini adalah jarak tempuhnya. Dalam hal ini adalah jarak tempuh. Jadi mereka tuh selalu berapa kali berapa selalu menghasilkan 480. Itu yang menjadi kunci dari perbandingan berbalik nilai. Beda dengan perbandingan senilai ya. Kalau perbandingan senilai kamu harus cek rasionya. Ini per ini sama gak dengan ini per ini, sama gak dengan ini per ini, sama gak dengan ini per ini. Kalau di perbandingan balik nilai itu sudah pasti tidak sama. Ini per ini pasti tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini, tidak sama dengan ini. Tapi dia akan sama jika ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Dia akan sama. Itu di perbandingan balik nilai. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Di sini di bawahnya ada disiapkan grafik. Ingat tadi ini X itu adalah kecepatan rata-rata, Y itu adalah waktu. Nah, kalau digambarkan di grafik, X itu adalah sumbu X, yaitu yang mendatar horizontal ini. Di sini kecepatan rata-rata. Sedangkan yang Y itu yang sumbu tegak atau vertikal, ini adalah waktu. Ya. Oke, di sini ada beberapa titik yang sudah diberikan, misalnya titiknya ini, titiknya ini, titiknya ini. Jadi titik ini diambil dari mana? Titik ini diambil dari hubungan ini. 86, 75, 6,4, 68, 40, 12. Nah, kita coba yang pertama, 86. Berarti X-nya ada pada 80, Y-nya ada pada 6. Itu adalah di sini. X-nya 80, X-nya 80, nih X-nya 80, Y-nya berarti naik di sini. Di sini berarti berapa? Pas 6. Jadi 5, satu kotak ini 1 ya. Jadi 6. Jadi titik ini adalah 80,6. Jadi X dulu baru Y. Nah, sedangkan titik ini kan pas di 60. Jadi titik ini adalah 60, nah kita lihat di Y-nya berapa? Ini berarti 6, 7, ini berarti 8. Berarti ini 60,8. Sedangkan titik ini, kita lihat X-nya 40 pas. Y-nya berapa? Di sini kan? Berarti 10, 11, 12. Iya, 12. Nah ini kalau kamu perhatikan titik-titik ini adalah sama seperti pada tabel 86, 68, 40, 12. Nah, 40, 12. 68. Nah, sedangkan yang ini koma. Koma agak susah kan kita menuliskannya di sini. Jadi alangkah baiknya ambil nilai yang bulat untuk digambarkan di grafik. Nah, di sini grafiknya berbeda. Kalau kamu lihat, dia ternyata tidak berbentuk
garis lurus, beda seperti di perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai dia gambarnya garis lurus. Kita menghubungkan titik ini dengan suatu garis. Ya, hubungkan lagi. Tapi di sini tidak menghubungkan dengan garis. Kita di sini adalah membuat kurva. Jadi kita menggores dengan tangan kita, hubungkan ini. Jadi dia melengkung seperti ini. Ya, jadi dia melengkung seperti ini. Jadi bukan pakai penggaris, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Bukan ya. Tapi dia merungkung set gitu ya. Jadi kita hubungkan pakai tangan kita manual. Nah, itu yang menjadi perbedaan dengan grafik perbandingan senilai. Jadi di sini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ini grafik perbandingan balik nilai ya. Pertama, dia grafik tidak melewati 0,0. Jadi 0,0 di sini. Ya, 0,0 di sini. Grafik ini tidak melewati ini. Selalu tidak pernah melewati ini. Bedakan dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai dia pasti lewat ini. Jadi dia misalnya gini, misalnya gini, misalnya gini. Ya, ini perbandingan senilai. Dia selalu lewat 0,0. Tapi kalau perbandingan balik nilai dia tidak ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Grafiknya tidak berbentuk garis lurus ya, dia berbentuk kurva. Jadi grafik berbentuk kurva. Kurva itu berarti bukan garis lurus lah. Yang ketiga apa? Dia tidak pernah memotong ataupun menyinggung sumbu X maupun sumbu Y. Tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Satu lagi, ya tidak memotong ataupun menyinggung sumbu Y. Maksudnya gimana? Jadi grafik ini tidak pernah kena sumbu X, tidak pernah kena sumbu Y, atau lewat di mereka itu tidak pernah. Jadi kalau kita gambar contoh ya, misalnya saya gambar gini, set. Jadi grafiknya tidak mungkin seperti ini. Grafiknya tidak mungkin seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia memotong sumbu X, dia memotong sumbu Y. Jadi grafiknya tidak pernah memotong sumbu X ataupun memotong sumbu Y, ataupun menyinggung ya. Kalau menyinggung itu berarti dia kena. Menyinggung itu seperti ini. Jadi dia kena. Dia kena seperti ini. Itu menyinggung. Menyinggung itu kena. Menyinggung ya. Tapi dia tidak terjadi hal kedua itu dia tidak terjadi pada grafik perbandingan balik nilai. Jadi ini hapus dulu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bentuk persamaannya? Kan pasti ada persamaan dong. Kalau di grafik perbandingan senilai, kita tahu persamaannya adalah Y sama dengan KX. Y merupakan kelipatan dari X. Y sama dengan KX ya. Nah, sekarang kalau di sini Y sama dengan apa? Gampang ya. Di atas kita sudah menghitung bahwa 480 itu merupakan suatu nilai yang tetap yang diperoleh dari perkalian mereka berdua. Nah, mereka berdua di sini apa? Mereka berdua adalah X dan Y. Jadi, pada grafik ini, kalau kita kalikan X dikalikan Y, itu akan memperoleh suatu nilai yang sama, yang tetap. Dalam hal ini adalah 480. Sehingga persamaannya bisa ditulis Y sama dengan 480 dibagi X. Nah, ini dia. Y sama dengan 480 per X. Nah, ini adalah persamaan grafiknya. Secara umum, ya, secara umum, saya tulis di sini, secara umum, Y sama dengan K per X. Ini adalah persamaan grafik perbandingan berbalik nilai. K itu apa? Ya, karena kita tahu bahwa X kali Y menghasilkan suatu nilai tetap. Nah, nilai tetap itu yang kita namakan konstan. Di sini saya pakai huruf K mewakili konstan. Jadi nilainya tetap.
Untuk soal ini, konstannya adalah 480. Makanya jawabannya ini. Makanya grafiknya persamanya ini. Oke. Gampang ya? Ini bisa kita buktikan kebenarannya. Contoh misalnya saya ambil 80. 80 itu adalah X. X-nya saya masukkan ke sini. 480 bagi 80. Dapat 6. Makanya Y-nya 6. Makanya 80,6. 80 dipasang ke 6. Kalau saya ambil 60, masukkan ke sini. 480 bagi 60, dapat 8. Makanya 60 pasangannya 8. Oke, ini untuk menguji persamaannya benar atau tidak. Next, yang selanjutnya adalah kasus yang berbeda. Kalau ini kita ambil kasus kecepatan terhadap waktu, kecepatan dan waktu tempuh. Di sini adalah kasus banyak pekerja terhadap waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, di sini kalau kamu lihat, wah, jumlah pekerjaannya bertambah ya, 6, 10, 12, pekerjaannya bertambah. Tetapi di waktunya ternyata berkurang. Nah, hubungan seperti ini yang disebut dengan hubungan perbandingan balik nilai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau ada satu yang bertambah, satunya berkurang, atau satu berkurang, satunya bertambah, itu adalah situasi balik nilai. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau saya menambah pekerja menjadi 45 orang, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan? Ada yang bisa jawab? Kalau pekerjanya saya jadikan 45 orang, kira-kira pekerjaannya selesai dalam waktu berapa hari? Kalau ini kita baca tuh gini, dengan 6 orang pekerja, pekerjaannya selesai dalam waktu 30 hari. Dengan 10 pekerja, pekerjaan selesai dalam waktu 18 hari. Dengan pekerja 12 orang, selesai dalam waktu 15 hari. Nah, sekarang dengan pekerja 45 orang, pekerjaannya selesai dalam berapa hari? Ada yang ketemu? Cari dulu konstannya seperti yang ada di sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu udah tahu konstannya 480, itu udah gampang. Nah, di sini konstannya berapa? Oke, gimana Fiani? 4 bukan? Betul, jawabannya 4. Dapat dari berapa? Dapat dari mana? Konstannya kan 180. Karena Nice. kalau banyak pekerja dikali waktu yang dibutuhkan 180. Berarti 180 per 45. Nice. Oke, berarti dapat jawabannya 4. Nah, sekarang saya balik. Kalau di sininya ternyata orangnya ada sebanyak 60 orang. Lama waktu yang diperlukan 60 hari. Berarti saya pekerjanya berapa orang? Ternyata pekerjaan itu selesai dalam waktu 60 hari. Berarti pekerja saya ada berapa orang sih? Ayo. Caranya sama seperti tadi, cuma ini prosesnya dibalik aja. Yang tadi nanya pekerja, sekarang nanya hari. Yang tadi nanya hari, sekarang nanya pekerja. Berapa Fioni? Dapat sih Pak, tapi jauh. Berapa? Jadi 10.800. Oh, kok jauh banget? Enggak jauh banget. Enggak, tadi udah benar. Konstannya berapa konstannya? Konstannya 180. Oke, berarti ini berapa? Supaya dari hasilnya 180. Oh. Berarti kan sama caranya, dibagi juga. Ketemu nggak? Iya 3. Itu dia. Jadi pekerjanya ternyata hanya 3 orang. Iyalah, dengan pekerja yang semakin sedikit, pasti waktu yang diperlukan semakin lama. Salah Pak. Nah, kenapa? Tadi saya kali. Makanya hati-hati. Jadi di sini
kamu cari dulu. Karena kita udah tahu dia balik nilai, maka perkalian ini itu pasti nilainya sama. Perkalian ini nilainya pasti sama. Berarti ini juga harus sama, ini juga harus sama. Gitu. Ya. Oke, biar lebih jelas kita coba satu soal di soal cerita. Ini dia. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Oke. Nah, untuk menulis keterangan data seperti ini bisa kamu lakukan dengan beberapa cara ya. Ada yang membuat tabel, ada yang pakai diketahui atau apa. Ya, bebas, tidak ada masalah. Tapi di sini Pak Guru contohkannya seperti ini saja ya. Di sini ada 12 orang dalam waktu 20 hari. Pak Guru nulisnya 12 orang, tanda panah 20 hari. Nah sekarang, jadi keterangan kata-kata ini tuh saya tulisnya seperti ini aja. Itu udah mewakili ini. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan? Dikerjakan oleh 6 hari. Berarti di sini jadi 6 orang. Di sini jadi 6 orang. Ini yang kita ingin cari. Ya, ini yang akan kita cari. Nah, jadi soal ini ternyata begitu kita modelkan bentuknya jadi seperti ini, simple. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita selidiki dulu. Ini senilai atau balik nilai? Kenapa? Karena biasanya dalam soal kasusnya itu tidak diketahui. Ini soal senilai atau soal balik nilai. Jadi kamu mesti selidiki dulu. Kecuali kamu memang sudah terbiasa. Oh, ini soal seperti ini pasti senilai, soal seperti ini pasti balik nilai, itu bagus. Tapi kalau belum, kamu bisa melakukan analisa seperti ini. Prediksi dulu ya. Kamu prediksi caranya gini. Menurut kamu, nilai ini yang di sini itu, nilainya lebih besar dari 20 atau lebih kecil dari 20? Lebih besar. Menurut kamu. Nah, lebih besar ya. Lebih besar dari 20. Ini udah tahu lebih besar dari 20. Berarti keterangannya dari 12 menjadi 6 orang, ini kan berkurang. Sedangkan dari 20 menjadi lebih dari 20, itu bertambah. Nah, satu berkurang, satu bertambah, itulah yang disebut dengan situasi berbalik nilai. Oke ya? Jadi udah tahu ya, karena udah tahu ini balik nilai, kita tinggal eksekusi saja. Oke? Kita tinggal eksekusi saja. Berarti ini udah tahu, ini adalah perbandingan balik nilai. Oke, karena perbandingan balik nilai berarti kita tahu dia ada suatu nilai konstan yang sama. Jadi nilai konstan ini akan sama juga dengan nilai konstan ini. Jadi kalian tinggal kerjanya seperti ini. Hasil kali ini akan sama juga dengan hasil kali ini. Ya, jadi 12 dikali 20 akan sama dengan 6 dikali sesuatu yang belum diketahui. Nah, belum diketahui ini kamu boleh misalkan dengan suatu variabel. Ya, saya kasih A. Berarti di sini A. Ya. Berarti kita tinggal hitung A. Kalau A-nya dapat berarti selesai. Caranya gimana? Kita mau A, sedangkan ini 6A. Ya bagi 6. Berarti A sama dengan 12 dikali 20 dibagi 6. 12 kali 20 di sini. Kamu mau hitung dulu silakan. Tapi kalau saya sih selalu menghitung dalam bentuk yang sederhana supaya angkanya tidak besar, kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Ini kita sederhanakan dulu, 12 dengan 6, 1, ini 2. Jadi 2 kali 20, ya kan lebih gampang. 2 kali 20, ya 40. Selesai, baru tarik kesimpulan. Jadi, apa pertanyaannya? Lama waktu yang diperlukan. Ya, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 40 hari. Selesai. Simpel ya? Simpel banget. Ya, ini satu cara. Satu cara yang biasa lah ya. Satu cara yang biasa. Satu lagi Pak Guru kasihkan logika ya. Logikanya begini. Kamu lihat. Ini 12, 6. Ingat, dalam perbandingan tidak ada istilah penjumlahan, tidak ada istilah pengurangan. Yang ada perkalian atau pembagian. Nah, sekarang di sini 12, ini 6. 12 jadi 6. Dikali atau dibagi?
12 jadi 6. Dibagi. Bagi berapa? Bagi 2. Oke, 12 jadi 6 bagi 2. Nah, karena ini balik nilai, kalau senilai kan gini, oh ini ke sini bagi 2, maka ini juga bagi 2. Jawabannya 10. Itu kalau senilai. Tapi karena ini balik nilai, kamu tidak boleh bekerja seperti yang senilai. Karena ini balik nilai, berarti gini, 12 ke 6 itu adalah bagi 2. Berarti sebelahnya kebalikannya. Tadi bagi 2, berarti di sini kali 2. Berarti nanti kamu dapat 20 kali 2. Maka jawabannya tetap 40. Nah ini dia ya logikanya seperti ini. Kalau di sini bagi, berarti di sini kali. Kalau di sini kali, berarti di sini bagi. Nah selalu terjadi kebalikannya. Makanya dia disebut perbandingan berbalik nilai. Bedakan dengan senilai ya. Kalau senilai kali, oh ini kali 2, maka ini kali 2. Kalau ini bagi 2, ini bagi 2. Itu kalau senilai. Tapi kalau balik nilai, ya kita lakukan kebalikannya di satu sisinya. Seperti itu. Itu aja sih untuk materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau disimpulkan.